Saat film dimulai, kita diperlihatkan seorang konduktor kereta yang bernama Joe baru saja keluar dari dalam kereta. Kebetulan ia baru saja menyelesaikan perjalanannya yang terakhir dan saat ini sudah waktunya bagi Joe untuk pulang ke rumah. Kemudian ia pun langsung bergegas mengambil barang-barang yang berada di dalam loker. Tapi Joe malah menemukan sebuah amplop di dalam lokernya tersebut yang ternyata setelah dibaca isi dari amplop itu adalah sebuah surat pernyataan. Diterangkan dalam surat itu bahwa Joe sudah ditolak untuk mendapatkan promosi jabatan. Lalu, ia pun dihampiri oleh saingannya yang bernama David dan terlihat jelas David sudah menjadi seorang supervisor. Di titik inilah David menyuruh Joe untuk menggantikan tugas pekerja lainnya yang tidak masuk hari ini. Dengan kata lain, Joe disuruh lembur dan tidak boleh pulang karena masih terdapat satu keberangkatan terakhir di jadwal paling malam. Pada awalnya, semua berjalan baik-baik aja dan tidak ada yang mencurigakan sama sekali. Sesudah itu, Joe berjalan ke setiap gerbong untuk melakukan pemeriksaan karcis secara bergantian. Namun, sebagian penumpang dari kereta itu baru akan turun apabila kereta sudah sampai di stasiun terakhir yang bernama Stasiun Eastborough. Selama perjalanan, Joe yang udah lelah masih aja harus berhadapan dengan para penumpang yang cukup ngeselin. Mulai dari penumpang yang tidak ingin membayar saat kehilangan karcis, penumpang yang sibuk teleponan dan tidak sadar situasi, serta penumpang yang sibuk denger lagu sampai-sampai mencueki Joe. Sesampainya di gerbong paling terakhir, Joe secara tidak sengaja berpapasan dengan wanita yang ia lihat di ruangan loker. Ternyata wanita itu bernama Ellen dan ia sengaja ikut lembur untuk menerima penghasilan lebih. Sementara itu, Joe yang udah kecapean pun sengaja beristirahat sambil menunggu perjalanan panjang. Beberapa jam kemudian, tiba-tiba kereta tersebut mengalami guncangan cukup kuat yang membuat kereta itu berhenti secara perlahan. Belum diketahui pasti apa penyebabnya, tapi yang jelas Joe akan segera mencari tahu. Lalu, ia pun kembali bertemu dengan Ellen yang sedang sibuk mengurus barang-barang di trolinya. Ya, akibat guncangan di dalam kereta, Ellen pun harus dibantu oleh seorang penumpang yang bernama Adrian pada saat itu. Sedangkan Joe sendiri sibuk mendatangi penumpang satu persatu karena ia tahu betul kondisi itu akan membuat setiap penumpang menjadi panik. Apalagi mereka semua adalah penumpang yang tersisa dengan tujuan stasiun paling terakhir. Di sisi lain, si masinis terlihat turun dari kereta sambil berencana untuk memeriksa kondisi rel. Setelah diperhatikan secara seksama, masinis itu melihat bahwa keretanya sudah menabrak seekor rusa. Namun tiba-tiba masinis itu mendengar suara nafas yang begitu kencang dari dalam semak-semak. Tentu saja, hal itu membuat si masinis penasaran dan ia pun mencari tahu dari mana suara tersebut. Alhasil, masinis itu pun harus digado di bawah kereta tanpa diketahui oleh seorang pun. Sementara itu, Joe yang terus menunggu kabar dari masinis malah baru menyadari bahwa masinis tersebut tidak lagi berada di dalam kereta. Ditambah lagi, ia terus ditanya-tanya oleh para penumpang yang tidak mendapat jawaban secara pasti. Dalam hal ini, mereka mengaku tidak mendapatkan sinyal sama sekali karena mereka sadar sedang terjebak di tengah hutan pedalaman. Alhasil, seluruh penumpang pun merayu Joe untuk membuka pintu kereta secara manual, yang tentu saja Joe tidak akan membiarkan mereka untuk keluar dari kereta ini atau ia akan dipecat. Sampai pada akhirnya, Joe kalah suara dan ia pun membiarkan setiap penumpang untuk turun dari kereta. Ya, paling tidak mereka semua masih bisa berharap akan sampai ke stasiun terdekat yang berjarak 8 km. Akan tetapi, harapan mereka pun langsung pupus ketika Joe melihat jasad si masinis yang sudah berantakan. Kalau udah kayak begini kondisinya, setiap penumpang malah tidak sabaran sampai-sampai penumpang lansia sudah tertinggal di belakang mereka. Akibatnya, istri dari si kakek menjadi yang paling terakhir untuk masuk dan membuat kakinya terjepit pintu kereta. Bahkan tidak hanya terjepit, kaki si nenek malah digigit juga oleh makhluk misterius yang tidak jelas itu apa. Untungnya kaki nenek tersebut tidaklah putus walaupun terdapat luka gigitan yang sangat parah. Mengetahui ada yang tidak beres, mereka semua cuma bisa menahan rasa takut dan tidak bersuara sedikit pun. Dari sini, orang-orang yang tadinya tidak saling kenal langsung terbiasa untuk membantu satu sama lain.
Kemudian, Joe yang tidak mendapatkan jawaban dari kantor pusat pun dihampiri oleh salah satu penumpang bernama Billy. Billy berkata bahwa mungkin saja ada kerusakan di salah satu komponen kereta yang mengakibatkan kereta terhenti dalam seketika. Meskipun begitu, masih sangat berbahaya untuk turun keluar sana dalam keadaan terdesak seperti ini. Kini, mereka semua cuma bisa menunggu dan menunggu sambil memikirkan solusi yang paling efektif. Namun lagi-lagi, mereka kembali mendengar suara aneh yang berasal dari dalam gerbong kereta. Mendengar hal itu, Joe memberanikan diri untuk mencari tahu sambil didampingi oleh Billy dan juga Adrian. Mereka bertiga pun berjalan berdampingan untuk mencari sumber suara yang terdengar dari dalam kamar mandi. Akan tetapi, baru saja mereka bersiap untuk ancang-ancang, ternyata di dalam kamar mandi itu malah terdapat seorang penumpang yang bernama Paul. Waktu demi waktu berlalu, bekas gigitan di kaki si nenek malah terlihat infeksi dan juga semakin parah. Kondisi itu pun membuat Ellen bersama penumpang wanita yang bernama Katie semakin was-was dan juga cemas. Hanya saja mereka tidak bisa berbuat banyak selain memperhatikan kondisi si nenek yang terus memburuk. Sampai suatu ketika terdengar bunyi alarm yang begitu keras dari salah satu handphone mereka semua. Ternyata suara itu berasal dari penumpang yang bernama Nina dan hal tersebut membuat dirinya harus diketahui oleh makhluk misterius. Akibatnya, ia pun jadi santapan makhluk itu secara hidup-hidup karena tindakan cerobohnya. Mengetahui gerbong itu tidak lagi aman, Joe langsung memimpin mereka untuk bergeser ke gerbong berikutnya. Tapi lagi-lagi, Katie masihlah tidak terima dengan kematian Nina dan ia terus menyalahi salah satu penumpang bernama Matthew. Pada prinsipnya sih, niat Matthew sangatlah baik karena ia sengaja menarik tubuhnya Katie yang terus-terusan mencoba menolong Nina. Tidak ingin cuma berdiam diri, Joe bersama yang lainnya berantusias untuk mencari senjata darurat di dalam kereta itu, yang dimana mereka semua membuat pelindung kaca dan juga pintu di dalam gerbong itu dengan memanfaatkan berbagai kerangka dari kursi kereta. Namun sebaliknya, keberadaan Paul tidaklah begitu berarti karena ia hanya bisa mules dan mules setiap saat. Sehabis kerja bakti yang cukup melelahkan, Joe, Ellen, dan juga para penumpang pun beristirahat sejenak sambil was-was satu sama lain. Mengejutkannya, si nenek malah muntah darah secara mendadak sampai-sampai membuat seisi kereta menjadi histeris. Di samping itu, Joe menyadari ada satu penumpang yang tidak terlihat di gerbong ini. Yang tidak lain tidak bukan, orang itu adalah Paul si beban. Tapi rasa mules yang ditahannya selama ini malah berujung malapetaka ketika makhluk pemakan manusia mulai mengetahui keberadaannya itu. Ujung-ujungnya sudah bisa ditebak Paul menjadi santapan paling empuk bagi makhluk tersebut. Sementara itu, Joe malah terkunci di dalam gerbong yang sama karena Adrian terlanjur panik dan berusaha kabur dari kereta. Tapi tetap saja pintu itu tidak akan terbuka karena satu-satunya kunci sedang berada di kantongnya Joe. Alhasil, Joe pun diselamatkan dalam waktu yang begitu mepet karena makhluk itu sudah berada di depannya. Sialnya, usaha mereka tidaklah berlangsung lama ketika penahan pintu itu harus terjatuh dalam sekejap. Dari scene ini, terlihat jelas seperti apa wujud makhluk yang meneror mereka sedari awal. Tubuh sebesar bagong dan muka seseram itu sudah pasti doyan manusia. Hanya saja, makhluk misterius itu tidak sadar diri bahwa ia berada di kumpulan orang-orang yang sudah panik. Jadinya, makhluk itu malah dikeroyok secara bergantian seolah-olah tidak ada harga diri. Ya, lagi pula mereka semua memegang senjata satu sama lain sedangkan makhluk itu cuma datang sendirian aja. Setelah puas membantai, mereka pun berbincang satu sama lain dan menyimpulkan bahwa makhluk ini adalah seorang werewolf. Dengan kata lain, yang memberi teror kepada mereka sedari awal merupakan perwujudan manusia setengah serigala. Pernyataan itu juga diperkuat karena makhluk tersebut menggunakan cincin di jari tangan selayaknya seorang manusia. Sudah jelas hal ini membuktikan bahwa di tempat ini pernah terjadi kejadian yang sama dan membuat setiap korbannya bermutasi secara genetik. Gak lama dari itu, si nenek yang semakin parah pun mulai menunjukkan tanda-tanda terinfeksi. Adrian yang mengetahui hal tersebut langsung berniat untuk membunuh si nenek yang ujung-ujungnya ia tidak mampu berbuat banyak karena dihalangi oleh tiap orang. Dengan demikian, Adrian yang sering bertindak seenaknya sedari awal membuat Joe yakin untuk mengikatnya bersama si nenek.
Lalu, Billy tiba-tiba memberanikan diri untuk mengajak Matthew dan menemaninya mencari kerusakan pada komponen kereta. Tapi lagi-lagi, ketika Billy sedang sibuk memperbaiki selang yang bocor, Matthew malah salah fokus karena ia mendengar suara jeritan wanita dari dalam hutan. Gawatnya, ia malah penasaran di waktu yang tidak tepat dan membuatnya berjalan masuk mencari suara itu. Rasa penasaran Matthew pun langsung terjawab ketika ia melihat Nina yang berada di atas pohon sedang digado oleh para werewolf. Ya, akibatnya Matthew harus mati konyol dan menjadi santapan baru bagi makhluk-makhluk itu. Di saat yang bersamaan, Billy berhasil memperbaiki selang yang bocor dan membuat mesin kereta kembali berfungsi. Namun sialnya, ia masih berada di kolong kereta sedangkan Joe bersama Ellen yang melihat werewolf langsung tancap gas pada saat itu. Ditambah lagi, si nenek sudah sepenuhnya terinfeksi sampai-sampai ia ingin menyantap suaminya terlebih dahulu. Dalam hal ini, Adrian yang masih berada dengan kondisi terikat pun langsung ditolong oleh Katie saat itu juga. Hanya saja, Adrian tidaklah berperilaku sebaliknya ketika Katie berada dalam bahaya. Padahal si Katie masih bisa ditolong, tapi Adrian sengaja menendangnya sampai Katie terpental dari kereta. Kalau ngeliat tingkah Adrian yang kayak gini sih, udah pasti ya setiap orang bakalan emosi. Terlebih lagi, ia juga nggak bisa ngapa-ngapain ketika si kakek digigit oleh istrinya sendiri. Tidak sampai di situ, kereta yang sudah melaju cukup jauh malah kembali berhenti secara mendadak. Joe bersama Ellen langsung kembali ke gerbong kereta untuk menolong Adrian yang sedang terancam. Namun, momen ini bukanlah momen yang tepat untuk diskusi karena para werewolf sudah berada di dalam gerbong untuk menghampiri mereka. Hanya saja, Adrian kembali bikin rusuh pada saat itu dengan menghajar Joe yang lagi panik. Seolah-olah tidak tahu terima kasih, Adrian malah lari begitu aja sambil meninggalkan Joe dan Ellen yang masih berada di dalam kereta. Dalam keadaan seperti ini, tidak ada lagi harapan bagi Joe maupun Ellen untuk bisa bertahan hidup selama mungkin. Namun beruntungnya masih ada satu orang baik yaitu Billy yang berhasil selamat dan di saat itulah ia menarik perhatian para werewolf untuk menghampirinya yang berada di dalam kereta. Tanpa basa-basi, Billy pun menyuruh Joe maupun Ellen untuk kabur meninggalkan dirinya yang sudah jelas mereka berdua pun langsung berlari sekencang-kencangnya. Ditambah lagi, kebersamaan mereka tidaklah berlangsung lama ketika Joe memutuskan untuk berdiam diri di hutan ini. Ya, walaupun ia tahu bahwa jarak ke stasiun terakhir sudahlah dekat, tapi tetap saja ia berniat memperbesar peluang Ellen untuk tiba dengan selamat. Jadinya, Joe pun harus berhadapan dengan para werewolf sendirian aja sampai-sampai ia tidak sanggup lagi untuk bertahan. Beberapa menit setelahnya, Ellen terlihat sudah tiba di stasiun paling terakhir yang selama ini diperjuangkan. Tanpa kereta, tanpa masinis, tanpa penumpang, dan juga tanpa teman kerja, Ellen datang dengan penuh luka sambil membawa name tag bertuliskan nama Joe. Di sisi lain, Adrian yang benar-benar egois terlihat masih terjebak di dalam hutan sendirian aja. Ya, syukurin gak bisa pulang dengan selamat, apalagi ia harus berhadapan dengan Joe yang kini sudah menjadi werewolf sepenuhnya. Udah dipastikan Adrian bakal jadi santapan paling enak untuk dimakan oleh Joe pertama kali. Pada intinya sih, film ini mengajarkan kita bagaimana tindakan egois dan juga penasaran di tempat yang salah akan membawa malapetaka. Apalagi sifatnya Adrian yang super ngeselin sudah pasti nggak baik untuk ditiru ya guys. Oke deh, mungkin segini aja pembahasan dari film Howl 2015. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.